Menarik sekali ya, menandakan kalau ini original dari Kiseki. Kita baca beberapa keterangan singkat yang diterangkan di sini. 6 jam maksimal pencahayaan, dan ini mode paling terangnya ya, karena di mode paling redup atau mode redupnya saja hasilnya berbeda dengan yang 6 jam ini, lebih lama tentunya. Untuk 6 jam ini adalah mode pencahayaan maksimal dengan cahaya paling terangnya. Klaim dari LED-nya 100W, kemudian baterainya 9000 mAh, tertulis di sini seperti itu. Untuk ngecas maupun dijadikan sebagai powerbank menggunakan output USB tipe A dan bisa menggunakan USB tipe C juga. Ya seperti itu aja, dan ini dia lampunya. Oke, Kiseki CK-K837PB. Jadi PB itu merujuk ke powerbank mungkin ya, karena ini memang bisa dijadikan sebagai powerbank. Untuk baterainya ini bisa dilepas kalau kita tekan di sini. Set. Nah ini dia baterainya, biar nggak berat saya bawanya. Ini kita abaikan dulu, kita fokus ke lampunya. Untuk ukuran lampunya diameter 155 mm dengan bobot 414 gram. Itu bobot beserta baterainya, jadi nggak cuma bobot lampunya saja seperti ini. Untuk fitur-fiturnya di sini ada lubang tripod, jadi kalau mau dipasang di tripod bisa sekali. Di sini ada perekatnya, dan perekatnya ini elastis ya, atau molor gitu. Kalau kita tarik-tarik seperti ini elastis, ini perekatnya. Kemudian di dalamnya sini masih ada lagi nih, jadi ini ada magnetnya gitu ya, nggak cuma sekrup saja. Dan magnetnya walaupun kecil seperti ini cukup kokoh untuk menopang bobotnya 414 gram ya. Untuk tombol di sini push ini untuk melepaskan baterainya ya, karena baterainya bisa dilepas pasang, itu bukan tombol on off. Ini baterainya bisa dilepas pasang dan lebih mudah kalau mau dijadikan sebagai powerbank ya, tinggal bawa baterainya saja. Ini ya fitur-fiturnya. Oh ya, ini ada keterangannya nih. Super fast charge untuk mengecas baterainya sendiri. Ini sudah support pengecasan cepat 18 watt power delivery, 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 12 volt 1,5 ampere ya. Sama-sama 18 watt lah ya. Nah, kalau mau dijadikan sebagai powerbank juga sudah mendukung pengecasan cepat. Outputnya 20 watt untuk tipe C dan tipe A nya 22,5 watt. Sedangkan untuk kapasitas baterai klaimnya sampai di 9000 mAh. Kalau melihat dari ukuran atau dimensi baterainya seperti ini, walaupun nggak saya bongkar-bongkar tapi udah bisa dilihat ya, dia pakai baterai 21700 karena pas sekali nih dengan 3 buah baterai 21700. Ini contohnya 1, 2, 3 ya. Jadi dia pakai 3 buah baterai 21700. Kapasitas tertulis di sini 9000 mAh. Di sini polosan aja, dan ini ada beberapa lubang nih. Di sini ada lubang yang menghubungkan antara baterai dengan lampunya ya, karena baterainya terpisah. Untuk menggabungkannya nanti ada colokan di sini. Untuk tombol powernya di sini, dan kalau kita tekan menyala 4 lampu indikator baterai, masing-masing mewakili 25%. Untuk lubang ngecas maupun dijadikan sebagai powerbank, input dan outputnya di sini ada tipe C dan tipe A. Karena dua-duanya sudah mendukung pengecasan cepat, jadi warnanya oranye seperti itu ya, power delivery. Dan untuk kabelnya sendiri juga sudah support pengecasan cepat nih. Kabelnya sudah ada dalam paket pembeliannya. Walaupun nggak terlalu panjang, pendek seperti ini, tapi memang sudah mendukung pengecasan cepat, baik input maupun outputnya. Nah ini dia percobaan pertama, kita mulai dari fitur powerbanknya nih. Apakah sudah support fast charging sesuai dengan klaimnya? Ini pakai kabel bawaannya dan pakai USB tester seperti ini biar lebih akurat untuk melihat arus dan voltase yang keluar. Kita colokkan di sini dan kita lihat 4,9, tunggu aja naik perlahan. 8,8 1,8 ampere. Untuk wattnya atau dayanya 15 watt. Di sini harusnya udah ada keterangan fast charge gitu ya. Nah ini ya fast charge. Jadi untuk tipe A nya yang tipe ini, yang gede ini sudah support pengecasan cepat. Bagaimana dengan tipe C nya? Nah ini menggunakan kabel yang berbeda nih. Type C to Type C masih menggunakan HP yang sama. Sebagai contoh, colokkan aja yang tipe C nya. Di sini kita lihat fast charge juga. Jadi memang dua-duanya dari lubang tipe A dan tipe C nya sudah support pengecasan cepat untuk output powerbanknya. Nah, sekarang kita masukkan untuk baterainya. Oh ya, biar nggak kebalik ya, yang ada tulisan ini pastikan ada di atas gitu. Kita masukkan seperti ini. Plug. Oke, ini sudah mengunci dan ini sudah bisa dinyalakan harusnya. Kita lihat beberapa mode-modenya. Saya matikan dulu untuk lampu di sini. Ya, ini sudah gelap. Kita nyalakan di sini. Set. Nah ini dia mode pertama, langsung masuk ke cahaya paling terangnya, dan cahayanya bagus ya, penyebaran yang luas dan tidak flicker juga di kamera, artinya tidak berkedip gitu di kamera. Untuk mode pertama atau transisi dari padam ke menyala itu ada efek slow motionnya gitu ya, jadi perlahan dari redup kemudian perlahan ke terang, bukan yang lap bior gitu, bukan ya. Kemudian untuk mode keduanya, wah langsung padam dia, rupanya nggak harus melewati semua mode juga. Setelah beberapa saat kita tidak mengoperasikannya, kita tekan lagi dia akan langsung padam. Ini mode pertama. Tekan lagi masuk ke mode kedua, cahaya yang lebih redup.
Kemudian tekan lagi masuk ke mode SOS. Lalu apakah ada mode dimmernya atau penyesuaian intensitas cahaya? Saat posisi menyala seperti ini, kita tekan dan tahan, maka dia akan semakin meredup. Oke, dan paling redupnya seperti ini. Jadi ada mode penyesuaian intensitas cahaya atau mode dimmernya seperti itu. Oke, biar lebih afdol, tidak penasaran dan tidak menerka-nerka. Nanti kalau kawan-kawan beli tidak usah dibongkar-bongkar, udah saya wakilkan nih. Tampak dari dalemannya kurang lebih seperti ini. Untuk LED-nya jumlahnya ada 101 buah LED, ya nggak salah ya. Tadi udah saya hitung berulang-ulang, tetap jumlahnya 101 buah LED, dan di sini pun sebenarnya udah ada keterangannya nih. 101B, mungkin ini menunjukkan jumlah LED-nya. Seperti ini tampak dalemannya, 101 buah LED. Jam 12 kurang seperempat malam, kita mulai awal menyalakan. Mode pertama, mode kedua, tekan dan tahan, masuk ke mode paling redupnya. Oke, ini mode paling redup di dalam ruangan. Kita tunggu aja berapa lama dia akan bertahan. Channel YouTube John Iksan, tempat berbagi kebahagiaan bersama center kesayangan, dikupas tuntas sampai ke dalam, review dan rekomendasi, referensi dan informasi, semua ada di sini. Pukul 12 kurang seperempat siang, artinya udah 12 jam nonstop kita menyalakan, cahayanya masih seperti ini. Dan untuk indikator baterai, kalau kita lihat di sini masih nyala semua ya, artinya masih di atas 75%. Dan ini dia, saya nyalakan kembali setelah posisi mati tadi, ternyata masih sanggup menyala dengan kecerahan seperti ini. Ini mode pertama atau cahaya paling terangnya, setelah tadi menyala 21 jam nonstop di mode paling redup, dan kalau kita nyalakan lagi masih mampu menyala seperti ini. Ini mode pertamanya. Untuk mode keduanya, coba kalau kita lihat di sini. Oke, nyalakan 1, 2. Ini mode keduanya. Dan indikator baterainya masih 1 dan dia berkedip seperti itu. Nah, sesuai dengan perkiraan nih, nggak cuma fitur power banknya aja yang mendukung pengecasan cepat. Kita ngecas baterainya sendiri, dia juga sudah mendukung pengecasan cepat. Kalau kita lihat di sini, kita dapatkan 8,8 volt 2 ampere, atau kalau kita konversikan ke watt 17,7 watt. Ya di 18 watt lah. Kalau kita ubah menggunakan adaptor yang berbeda, misalkan ditaruh di sini. Oke, kita dapatkan, kita tunggu biar dia naik dulu, 11,9 volt, 12 volt lah ya, 1,4 atau 1,5 ampere, sama 17 watt. Jadi untuk ngecasnya bisa menggunakan 5 volt 3 ampere, 8 volt 2 ampere, atau 12 volt 1,5 ampere. Nah, ini sebagai informasi tambahan nih, saat proses charging, saat indikator baterainya sudah tidak berkedip seperti ini, saya sarankan terus aja dicolokkan ya kira-kira setengah jam lah. Karena ini belum betul-betul penuh walaupun indikator baterainya sudah tidak berkedip. Kalau kita lihat di sini, nah ini masih ada arus yang masuk cukup gede juga, 1,3 ampere ya. Dan untuk daya yang masuk masih di 11 watt, artinya proses charging masih terus berjalan. Atau kalau mau lebih akurat ya pakai USB tester seperti ini sehingga lebih terpantau untuk proses chargingnya. Dan seperti ini kalau udah penuh, di sini nggak berkedip dan di sini sudah tidak ada arus yang masuk lagi. Untuk waktu pengecasan 4 jam 30 menit dan kapasitas yang masuk 4681 mAh. Akhirnya reda juga, singkat saja ya, karena habis hujan saya takutnya nanti belum direkam udah hujan lagi nih. Mode pertama, cahaya maksimalnya kurang lebih seperti ini. Untuk penyebaran dan kecerahannya kawan-kawan bisa nilai sendirilah. Untuk lampu di harga 200 ribuan, di mode seperti ini klaimnya mampu bertahan hingga 6 jam nonstop. Mungkin kalau dinyalakannya tidak nonstop hasilnya akan berbeda. Nih mode pertama cahaya paling terang. Kalau mau lebih hemat daya lagi ya pakai mode keduanya. Coba kita redupkan nih, pakai mode keduanya. Oke, matikan dulu. Oke, 1 dan 2. Set. Nah, ini dia. Mode kedua lebih hemat daya tentunya ya. Namun belum saya tes dan tidak ada keterangan di mode keduanya ini akan bertahan berapa lama. Namun ya jelas lebih hemat daripada mode pertamanya. Untuk mode pertama 6 jam, untuk mode keduanya lebih lama lagi. Seperti ini mode kedua, penyebarannya ya sama dengan mode pertama, hanya berbeda untuk kecerahan cahayanya saja. Kalau mau lebih hemat daya lagi bisa pakai mode dimmingnya.
Misalnya dari posisi mode kedua seperti ini, tekan dan tahan aja sampai dia meredup. Oke, ini mode paling redupnya kurang lebih seperti ini, dan setelah kita coba tadi mampu menyala hingga 21 jam nonstop itu ya. Mungkin kalau dinyalakannya tidak nonstop hasilnya akan berbeda, dan tentu itu kalau kita nyalakan malam aja udah lebih dari semalam tuh. Ini kalau di luar ruangan seperti ini, dan mungkin kalau di dalam ruangan atau di tempat-tempat yang lebih sempit gitu cahayanya bisa lebih maksimal gitu ya. Ini mode paling redup 21 jam nonstop. Kita coba di tempat yang berbeda nih biar lebih jelas untuk gambaran cahayanya seperti apa. Ini mode paling terang dengan penyebaran maksimalnya kurang lebih seperti ini. Atas, samping kanan, samping kiri. Untuk belakang, nah ini di teras gelap ya, karena memang arah cahayanya ke depan gitu. Oke, seperti ini cahaya maksimalnya. Sekarang kita coba di mode keduanya. Mode keduanya, oke, kanan, kiri, atas. Untuk fitur magnetnya nih, walaupun kecil tapi cukup kuat untuk menopang bebannya. Ini kalau kita nyalakan di teras rumah kurang lebih seperti ini cahaya dan penyebaran maksimalnya. Ini contoh saya taruh di atas gitu ya, di teras belakang rumah seperti ini penyebaran dan kecerahan maksimalnya. Yang klaimnya di mode seperti ini dia mampu bertahan hingga 6 jam nonstop. Dan ini tampak mode keduanya. Ya memang sedikit lebih redup, tapi di mode kedua seperti ini kalau kita taruh di teras saya rasa sudah lebih dari cukup sebagai lampu darurat nih. Mode kedua, sekarang kita coba untuk mode dimmingnya atau mode dimmer paling redup. Oke, ini mode paling redupnya sampai menggeh-menggeh saya naik turun terus. Mode paling redup dengan cahaya seperti ini setelah kita uji tadi dia mampu menyala hingga 21 jam nonstop. Ini kalau kita taruh di teras dan arah lampunya ke bawah seperti ini cahayanya. Nah, sesuai dengan fungsi utamanya sebagai lampu emergensi, misalkan ada pemadaman listrik itu di dalam ruangan kurang lebih seperti ini cahayanya. Ya karena tempatnya lebih sempit, objeknya lebih dekat gitu, apalagi didukung dengan temboknya putih, jadi cahayanya lebih maksimal. Mode paling terang, penyebaran dan kecerahan maksimalnya kurang lebih seperti ini. Nah ini mode keduanya seperti ini, udah lebih dari cukup ya. Dan tentu sebagai lampu emergensi selain kecerahan cahaya, yang lebih saya utamakan adalah durasi menyalanya. Mode kedua ini lebih hemat daya ya, apalagi kalau kita pakai mode paling redupnya. Nah ini dia. Oke, ini mode paling redupnya. Yang mana di mode seperti ini bisa bertahan hingga 21 jam. Ini kondisi kalau di dalam ruangan di mode paling redupnya. Oke, mungkin sekian dulu ulasan kita di video kali ini. Lampu emergensi multifungsi karena bisa dijadikan sebagai power bank. Kiseki CKK837PB ya. Dan mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau kawan-kawan cari lampu emergensi dan kehabisan yang versi ini ya. Karena ini versi yang sebelumnya dan ini laris sekali, sampai saat ini stoknya kayaknya belum ada ya, habis gitu di official store resminya. Tapi nanti saya sertakan juga lah untuk link pembeliannya, barangkali stoknya sudah ada yang versi ini. Dan untuk lampu yang kita bahas di video kali ini CKK837PB tentu memiliki fitur-fitur unggulan yang berbeda